Semua yang percaya berkata, amen. Silakan duduk saudara. Sore ini saya ingin sampaikan tentang pemulihan yang Tuhan janjikan buat kita. Minggu yang lalu saya ke Surabaya. Saya bermalam di rumah dari Bapak Bernard. Dan pada hari Selasa malam itu saya berbincang-bincang dengan beliau sampai jam 11 malam, saudara. Dan saya menyaksikan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Lalu kemudian Pak Berat berkata begini, saya mendengar seorang hamba Tuhan dari Malaysia, namanya Peter Tan. Mungkin beberapa Anda pernah mendengar nama itu dan saya rasa di Rema ada beberapa buku yang ditulis oleh hamba Tuhan ini. Peter Tan berkata, tahun 96 ini Tuhan mengatakan adalah tahun pemulihan. Pada waktu saya mendengar itu, saya terkejut karena saya melihat akan message yang sama, berita yang sama disampaikan oleh Benny Hinn. Setiap sebulan sekali saya terima akan buletin yang dia terbitkan. Tadinya tidak terlalu saya perhatikan, tetapi ketika masuk 96 ini, dia berikan satu logo yang sangat khusus dan dia taruh pada setiap ujung daripada buletinnya. Nah, dia tuliskan 1996. Dia katakan sebagai the year of total recovery. Tahun daripada pemulihan total. Saudara sekalian, saya percaya bahwa sesungguhnya hari-hari ini kita semua sedang disiapkan Allah untuk memasuki, bahkan sudah mulai masuk pada masa pemulihan. Berulang-ulang saya berkata, semua kebenaran itu paralel. Kalau yang rohani itu selesai, yang jasmani akan mengikuti. Kalau tudung rohaninya selesai, maka yang ditudungi juga akan terima berkat yang luar biasa. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Mengapa saya berkata bahwa kita perlu mengerti apa yang sesungguhnya Allahmu dan Allahku bisa lakukan untuk memulihkan akan kehidupan kita. Tahun ini merupakan tahun pemulihan total, the year of total recovery. Anak-anak Tuhan yang mampu menangkap akan apa yang Allah sedang kerjakan, dia tidak akan terlambat mengikuti akan laju daripada gelombang-gelombang surgawi yang sedang melanda akan umatnya pada hari-hari ini. Nah, saya ingin ajak kita belajar pada sore hari ini lewat hidup seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Sejak masih sangat muda sekali, Tuhan sudah mengurapi dia untuk diangkat sebagai raja atas orang Israel. Namun kalau Anda perhatikan, membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya Daud ini benar-benar memerintah sebagai raja. Apa yang dijanjikan Tuhan, tidak dalam satu hari dia bisa nikmati. Dia menunggu waktu belasan tahun dalam pengembaraannya. Sesungguhnya apa yang dia tunggu? Dia tunggu sampai Allah sendiri menurunkan Saul dari jabatannya. Tidak pernah dalam hidup orang yang bernama Daud ini, dia mencoba untuk merampas akan apa yang diduduki Saul. Tidak pernah dalam hidupnya dia mencoba mendongkel akan apa yang selama ini dipegang oleh rajanya. Sekalipun dia tahu Allah telah mengurapi dia sebagai raja, sekalipun dia mengerti Allah telah melantik dia sebagai raja, tapi dia juga mengerti kapan kenyataan itu akan terjadi, tergantung daripada Allah yang melantik dia sebagai raja atas orang Israel. Dua kemungkinan yang dia nantikan. Yang pertama, Saul dengan sukarela berkata, Daud, aku tahu Allah telah meninggalkan aku. Sekarang aku akan mengundurkan diri. Silahkan engkau jadi raja atas Israel. Tapi dia tunggu, tidak pernah Saul berbuat itu. Bahkan yang sebaliknya terjadi. Saul menganggap Daud sebagai ancaman. Beberapa kali dicoba akan dibunuh. Tapi dia akhirnya melarikan diri tanpa mencoba untuk melawan. Kemungkinan kedua adalah menanti sampai Allah sendiri bertindak menyingkirkan Saul, yaitu pada waktu akhirnya Saul harus mati.
Nah, selama penantian itu tidak tahu sampai kapan dia harus menantikan. Orang ini belajar begitu banyak dari Allah. Allah telah mengurapi dia, Tuhan telah menyiapkan hidupnya, dan dia harus menantikan saat Tuhan. Nah, kalau Anda membacakan kisahnya, maka pada 1 Samuel pasal yang ke-31, saudara akan menjumpai suatu kisah bagaimana akhirnya Saul itu mati. Kematian Saul sesungguhnya merupakan gerbang yang terbuka bagi Daud untuk mendapatkan semua yang Tuhan telah janjikan dalam hidupnya. Apa yang selama sekian belas tahun hilang yang merupakan haknya, tiba-tiba hari itu terbuka lebar di depannya. Dia tinggal memasuki akan gerbang itu. Dan kemudian kalau kita baca kisahnya, dia diangkat sebagai raja atas Yehuda, lalu kemudian juga raja atas Israel. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang terjadi menjelang saat di mana Saul itu mati, menjelang saat di mana pemulihan Allah terjadi. Apa yang sesungguhnya dia alami? Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita membacakan kisah ini. Mari kita belajar akan prinsip-prinsip pemulihan dalam sudut pandangan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-30. Tepat 1 pasal sebelum kita membaca tentang kematian daripada Saul. Lihat mulai ayat yang pertama. Kisah ini indah sekali. Saya berdoa Anda semua bisa membaca beberapa kali nanti di rumah. Diulang kembali supaya masuk di dalam roh kita. 1 Samuel pasal 30. Lihat mulai ayat yang pertama. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah
Yehuda telah kami bakar. Dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud dan yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang ditinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saya mau teruskan sampai seluruh pasal ini selesai. Karena kisah berikutnya saya berdoa akan memberkati saudara juga. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rachal, kepada yang di kota-kota Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Saya mau sampaikan beberapa poin penting saudara sekalian pada malam hari ini. Mari kita belajar tentang bagaimana pemulihan dari sudut pandangan Tuhan. Saya belajar bahwa Daud mengalami kerugian yang sangat berarti ketika seluruh keluarganya dan semua harta bendanya ludes dalam sekejap. Tapi kalau kita membaca, dia diajar Tuhan bagaimana mengalami pemulihan yang total. Semua yang dirampas oleh musuhnya, dia bisa dapatkan kembali. Alkitab berkata, tidak ada satu hal pun yang hilang, baik dari hal yang paling kecil sampai ke hal yang paling besar. Dari istri-istri mereka sampai anak laki-laki dan anak perempuan, tidak ada satu pun yang hilang.
Allah memberikan pemulihan yang total dan yang sempurna. Apa yang selama ini pernah hilang, dikembalikan Tuhan. Bahkan setelah peristiwa itu selesai, gerbang untuk menduduki tahta atas Yehuda dan Israel dibuka oleh Tuhan. Kalau kita bisa menangkap dengan hati kita, dengan roh kita, sesungguhnya kita belajar akan beberapa prinsip hukum rohani, yang oleh karena itu hukum sampai kapanpun itu berlaku buat setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saya mau sampaikan, dengarkan ini poin yang pertama. Pemulihan yang Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dengarkan baik-baik. Pemulihan yang Allah bisa lakukan dan kerjakan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya tidak pernah tergantung dengan kekuatan kita. Tidak pernah tergantung dengan apa yang kita punya. Tidak pernah tergantung dengan apa yang kita bisa berikan. Tidak pernah tergantung dengan keadaan manusiawi kita. Pemulihan yang Allah lakukan sepenuhnya mutlak adalah kuasa dari Allah yang maha tinggi. Ada banyak orang berkata begini, oh, bisnisku akan pulih kalau aku punya ini, punya ini, punya ini. Orang yang berpikir demikian, engkau berarti mencoba memulihkan dirimu sendiri dengan kekuatan manusiawimu. Tidak akan pernah terjadi, karena pemulihan Allah tidak pernah tergantung akan kekuatan kita. Pemulihan yang dia buat tergantung dari kekuatan Allah yang maha tinggi. Kalau saudara nanti belajar mengikuti terus akan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, saudara akan mengerti pemulihan yang dari Allah sama sekali tidak bergantung dengan apa yang engkau miliki, sama sekali tidak bergantung dengan kekuatan kita, sama sekali tidak bergantung dengan kondisi manusiawi kita. Pemulihan yang dia beri berlangsung begitu cepat dan mendadak, dan kita semua tahu itu semua berasal dari Dia. Kalau kita masih mencoba mempertimbangkan faktor manusia sebagai bagian daripada cara Tuhan memulihkan kita, dengarkan, itu pemulihan yang manusiawi. Tapi saya berdoa, kita semua mengizinkan Allah membawa kita berjalan sampai kita mengerti dan kita berkata, sesungguhnya aku tidak ada apa-apanya. Semua terjadi oleh karena Dia dan bukan karena faktor manusiaku. Saya berani berkata begini, karena kita semua sesungguhnya sedang dibawa Tuhan untuk belajar dan akhirnya melewati semuanya dengan baik. Seringkali kalau saya melihat keadaan, kenyataan yang ada, saya berkata sukar buat saya untuk percaya. Tapi Tuhan memaksa pikiran saya untuk percaya dan berharap kepadanya. Akhirnya saya mengerti dan sadar, pemulihan yang dari Tuhan sama sekali bukan tergantung kesanggupan manusiawi kita, tapi kesanggupan dari Allah yang maha tinggi. Kalau sungguh Dia berkenan kepada kita, kalau sungguh hatinya terpikat dengan hidup kita, kalau Dia sungguh ada di samping kita, tidak ada perkara yang mustahil. Semua Dia bisa lakukan untuk kemuliaan namanya sendiri, saudara. Ingat akan Gideon, dengan sekian ratus ribu tentara yang dia punya, Tuhan berkata, aku tidak butuh itu. Dan hanya disisakan 300 orang. Dan itu pun tanpa perang. Hanya pakai obor, pakai trompet, pakai buyung. Mereka pecahkan buyungnya, mereka bunyikan trompetnya, mereka bakar, kobarkan obornya. Dan musuh mereka saling berperang sendiri. Allah yang menghabiskan tuntas. Selalu apa yang berasal dari Allah sama sekali tidak tergantung dengan apakah engkau punya atau tidak punya hari ini. Kalau Allah mau memberi 5 roti dan 2 ikan, cukup buat Dia. Sekalipun engkau berkata tidak cukup, buat Tuhan itu lebih dari cukup. Dan Alkitab membuktikan sisa 12 bakul. Semua yang berasal dari Allah hanya akan memakai kekuatan kita sangat minim sekali. Bahkan sebetulnya hanya untuk pantas-pantas, saudara. Ngerti? Kalau kita dipakai Tuhan hanya untuk pantas-pantas, sebetulnya Dia bisa buat apapun yang Dia mau. Dia bisa itu. Tapi anugerahnya besar. Yang Dia berkata, ayo libatkan manusia ini.
Sebetulnya kalau kita melihat kenyataan diri kita, Tuhan bergerak, dasarnya cuma untuk pantas-pantas kita. Kalau aku bisa ambil bagian dalam pekerjaan Allah yang besar, bukan karena apa yang aku bisa punya dan lakukan, tapi oleh karena Dia yang mengerjakannya buat kita. Amen, saudara? Coba lihat apa yang gereja ini alami. Susah buat saya untuk percaya. Dari segi matematika saya nggak bisa jelaskan. Cuman satu teori saya, nanti saya beritahu teori saya apa. Pada bulan Maret awal yang lalu Anda terima laporan bahwa seluruh pinjaman kita masih 97 juta. Minggu yang lalu saudara terima laporan persembahan kita, hutang kita, pinjaman kita tinggal 67 juta. Dalam 1 bulan Maret seluruh persembahan yang terkumpul lebih dari 64 juta. Sebagian besar dari jemaat sendiri. Bingung gak saudara? Karena saya kalau lihat diri saya sendiri, saya lihat sebagian besar anak-anak muda. Bagaimana bisa? Saya tidak ngomong Jakarta, saudara. Saya ngomong Semarang, yang katanya orang-orang Kristennya terkenal kikir, katanya. Kata orang-orang luar kota. Saya bilang saya harap kita tidak, saudara. Saya bicara Semarang ini, Jawa Tengah. Saya nggak bicara Jakarta, saya bicara daerah. Dalam 1 bulan terkumpul lebih dari 64 juta. Bingung nggak, saudara? Saya hanya bisa menjelaskan begini. Yang saya bisa logika saya nangkap adalah, saya berkata sambil bergurau, saya berkata, mungkin ini benar saudara. Oh, sebagian dari jemaat di sini ternyata malaikat. Pura-pura jadi orang, naruh persembahan gede-gede. Atau ngasih uang 1.000, tiba-tiba beranak di kantong itu. Saya nggak tahu saudara. Cuman itu yang saya bisa bayangkan, lebih dari itu saya tidak tahu. Dan akhirnya saya belajar bahwa semua itu faktornya di tangan Dia. Belum hilang kaget saya, saudara. Saudara tahu apa yang Allah kerjakan? Lewat saudara juga. Dalam 1 minggu ini, seluruh persembahan yang kita terima, lebih dari 32 juta. Bingung gak, saudara? Saya bingung. Heran kalau ada orang tidak bingung, tapi saya berkata jujur, saya bingung. Dari mana semuanya ini? Jadi hutang kita, ini laporan panitia saya dahului. Hari ini tinggal 42, saudara. Bayangin. Dalam 1 minggu ini kita bisa angsur 25 juta. Saya bilang, dari mana semuanya? Sumbernya dari Dia. Ayo hitung matematikanya. Caranya kok bisa seperti apa? Saya nggak tahu. Tapi ini fakta. Saya ngomong apa adanya. Ini uang milik kita semua, saudara. Yang dipersembahkan kepada Allah. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Pemulihan yang dari Dia tidak pernah tergantung dari kesanggupan kita, tapi kesanggupan dari Dia. Saya tidak tahu bagaimana matematikanya bisa terjadi begitu. Saya tidak tahu bagaimana, apakah Tuhan buat mujizat. Saya tidak tahu itu. Yang saya tahu, Allah begitu kuat di pihak kita. Dan Dia memberkati kita. Dan saya bersyukur, saya tahu sebagian karena korban dari jemaat. Dan saya berkata melebihi orang umum kalau mereka memberi. 2 hari yang lalu ada satu keluarga datang kepada saya. Pasangan ini saya nggak perlu nyebut nama. Dia telepon, Pak mau konseling. Saya berkata, hari ini sebetulnya saya padat sekali. Dia berkata dia paksakan diri, saya harus sekarang Pak. Ya baik, agak siang, carikan waktu saudara yang bisa diberi buat mereka. Datang suami istri ini, saya kenal mereka sudah cukup lama. Dan pada waktu itu mereka cerita apa yang terjadi. Dia bersaksi begini, saya ceritakan sedikit gak apa-apa saudara. Saya melihat ini tren ilahinya begitu, mulai pada motongin ekor saudara. Dia berkata, menjelang lebaran dulu, saya bertekad akan kerja keras. Ini meremo, panen. Roh Kudus berkata, jangan ngoyo. Kerja karena anugerahku saja, nanti aku berkati. Setelah aku berkati, hasilnya kamu simpan. Setelah itu aku mau minta semua. Dia ngomong sama istrinya tertawa. Dia mau diminta semua. Istrinya tertawa. Padahal lebaran kan setahun sekali. Masa setahun 3 kali, saudara? Nggak mungkin toh. Jadi akhirnya dia
dia menyerah, ya terserah Tuhan, tapi pokoknya saya minta istriku bisa merelakan. Lalu apa yang terjadi? Mereka kerja dalam anugerah Tuhan dan terkumpul uangnya. Minggu-minggu terakhir ini Roh Kudus ingatkan lagi. Aku masih belum lupa dengan apa yang aku katakan. Aku minta semua depositomu. Dia berkata kepada istrinya dan dia berkata, kabar baik, ekor kita mau dipotong, deposito diminta semua. Lalu kemudian istrinya berkata begini, ya baik, kalau dari Tuhan kerjakan, tetapi katanya, tetapi kalau Tuhan mau begitu, dia mesti beri saya hati yang rela. Dalam arti kata lain, saya belum rela. Tapi kalau Tuhan mau, ya saya minta kerelaan. Malamnya ngimpinya lucu sekali. Saya ini hadir di mana-mana, termasuk dalam mimpinya orang, saudara. Dia mimpi, mereka berdua menyerahkan uang itu untuk pembangunan gedung ini, untuk gedung ini kepada saya. Dan waktu dia bangun, dia sadar, benar-benar dari Tuhan. Dicoba ditunda beberapa hari, makin ditunda makin menggelisahkan. Tanya mereka-mereka yang diminta Tuhan itu. Coba Anda tunda, makin gak karuan hatinya. Akhirnya siang itu mau konseling. Saya pikir konseling apa? Datang dengan wajah tersenyum, mau konseling. Saya berkata, ini tidak ada persoalan orang ini. Tapi ada persoalan, yaitu dia harus menyelesaikan apa yang Tuhan minta. Dia berikan semua depositonya. Saya bilang ngerti. Saya tidak habis mengerti, saya bilang Tuhan, mereka bukan orang yang sangat kaya. Memang Tuhan berkati mereka. Tapi semua yang mereka punya diberi. Kami doa sama-sama, pulang ketawa, saudara. Ekornya putus. Jalan dengan bebas. Saya berkata, coba kalau semua ini terjadi begini. Saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa mengerti. Tapi saya yakin ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan di depan kita. Anda bisa melihat itu. Siapa yang buat itu, saudara? Manusia seperti apapun, mana bisa paksa orang serahkan semua depositonya? Kalau bukan Tuhan yang betul-betul kerja dengan kuat dalam hati mereka, tanpa manusia minta-minta kepada orang itu, Allah yang kerja sendiri. Saya sangat yakin dia sedang kerja dengan hebat di tengah-tengah kita. Saya tidak akan terkejut kalau ada keluarga-keluarga lagi yang akan datang kepada saya dengan cara yang sama. Karena Tuhan berkata kepada saya, gereja ini akan mengalami pelunasan, bahkan breakthrough yang besar. Lewat apa? Lewat anak-anakku, lewat umatku yang terbebas dari semua ikatan dengan uang. Aku akan berkati mereka dan mereka akan memberkati gereja ini lewat keuangan mereka. Saudara sekalian, saya melihat pemulihan sedang terjadi. Saya berkata Kamis yang lalu, hitungan mundur sudah dimulai. Countdown, saudara. Kita akan menghitung mundur dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sewaktu-waktu bisa terjadi, kita selesai dengan hutang kita. Saya sedang menyiapkan buku kecil, judulnya Bebas dari Jerat Hutang. Saya sedang sisakan satu bab terakhir, karena belum lunas, saudara. Akan seperti apa pelunasannya saya belum bisa tuliskan, karena masih satu bab saya kosongi. Tapi dari bab yang pertama sampai menjelang terakhir, saya sudah isi semua. Dan kemudian pada bab yang terakhir saya kosongi. Kalau selesai lunas semua, kita akan kumpul, kita tengking roh hutang. Dan saya berdoa tidak ada orang yang punya utang lagi di gereja ini. Amen, saudara. Semua kita bukan orang yang meminjam, tapi orang yang meminjami. Dan pada waktu nanti saya minta akan bagikan gratis lewat MK. Yang tidak ikut MK, nggak usah dikasih, saudara. Fanatik MK soalnya. Saya mau katakan buat saudara, ini tahun pemulihan. Amen. Ini tahun pemulihan. Allah sedang melakukan sesuatu yang besar. Tidak tergantung dengan kesanggupan kita hari ini. Tergantung dengan apa yang dia mau dan kesanggupannya. Dia bisa pakai semua orang. Dari orang yang paling sederhana sampai orang yang paling mampu sekalipun. Semua miliknya Allah. Dia memiliki sapi dari 1000 bukit, kata Alkitab. Semua dia yang punya. Dia bisa berikan kepada siapapun yang dia mau. Dan saya percaya hari ini dia mulai berikan buat kita. Bukan oleh karena apa yang kita punya dan apa yang kita sanggup beri. Tapi dasarnya semua apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau engkau berdoa, minta pemulihan Allah terjadi dalam hidupmu. Jangan lihat ketidaksanggupanmu. Lihat akan kesanggupan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa saya tadi berkata begitu?
pada poin yang pertama. Kalau Anda melihat Daud, tidak ada orang yang layak untuk bantu dia sebetulnya. 600 orang diajak perang. Baru lari sebentar 200 teler. Daud capek nih, gua mau istirahat. Istrinya, anak-anaknya ditawan, mau istirahat, saudara. Kasih istirahat. Tinggal 400. 400 ini bukan orang baik-baik, orang dursila. Bahasa Inggrisnya troublemaker, pembuat masalah, orang-orang jahat. Bayangin, tentaranya orang-orang jahat, buat masalah, bisa menang perang. Karena siapa? Tuhan, saudara. Saya tadi katakan jemaat di sini lebih baik dari Daud pasti. Tidak pernah melempari pendeta dengan batu, tidak juga pernah melempari dengan perkataan. Saya tidak pernah dilempari siapapun. Anda orang-orang baik, amen. Terbaik di seluruh dunia, di sini tempatnya, saudara. Menurut saya. Daud orang-orangnya orang jahat. Frustrasi, rajanya mau dirajam batu. Hebat gak punya jemaat kayak begitu, saudara? Bisa menang. Pusing kita. Kalau bukan karena Allah yang bertindak, susah jelaskannya. Jangan lihat ketidaksanggupanmu hari ini. Lihat kesanggupan Allah lewat hidupmu. Persoalannya adalah apakah Tuhan mau tidak berbuat sesuatu. Tergantung juga antara hubunganmu dengan Dia. Yang kedua, pemulihan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil di depan Dia pada saat kita sendiri. Coba lihat pada ayat yang keempat dari pasal 30 tadi. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam terjemahan dikatakan Daud menguatkan sendiri kepercayaannya sendiri kepada Tuhan Allahnya. Dengarkan saudara, pemulihan faktornya Tuhan, tok, bukan kesanggupan kita. Saya bertemu dengan seorang teman hari Senin lalu. Dia mengeluh tentang gerejanya. Dia berkata, pendeta saya tidak ngerti manajemen, maka gereja tidak maju. Saya berkata bukan soal manajemen, tapi soal apakah Allah mau memberkati atau tidak. Tergantung masalah di hati, bukan kesanggupan manusiawi kita. Amen, saudara? Bukan kesanggupan manusiawi, tapi sesuatu yang berasal dari Allah. Saya belajar ketika itu Daud hilang seluruh keluarganya, hilang semua hartanya, hilang semua rakyatnya dan kesetiaan mereka. Mereka berkata rajam dia dengan batu. Gara-gara Daud ngajak kita pergi. Semua yang kita miliki hilang. Rajam dengan batu. Saudara bisa bayangkan itu? Dalam keadaan sendiri. Alkitab berkata, dia menguatkan kepercayaannya sendiri kepada Allahnya. Sepertinya dia mau berkata begini, aku terbiasa sendiri. Ketika aku di padang gembala, aku menggembalakan domba orang tuaku. Semua kakakku dipanggil pulang oleh bapakku Isai. Dihadapkan kepada Samuel. Dipilih di antara mereka siapa yang Tuhan mau jadi raja. Aku ditinggal sendiri di padang penggembalaan. Aku mainkan kecapiku, aku menyembah kepada Allah sambil aku jagai domba-domba bapakku. Mereka semua pulang ke rumah, aku dibiarkan sendiri. Tapi tiba-tiba waktu aku sendiri, mereka panggil aku dan aku diurapi jadi raja atas Israel. Ketika Goliat datang, memaki-maki, mensumpah serapai akan orang-orang pilihan Allah, tidak ada orang berani mendekat kepadanya, tidak ada orang berani menjawab akan tantangannya. Tapi roh Allah yang ada padaku mendorong aku, menggerakkan aku sendiri menghadapi dia. Goliat berkata, apa aku ini seperti anjing? Engkau datang dengan anak kecil seperti itu. Lalu aku berkata, aku datang dengan nama Tuhan.
hanya dengan modal batu yang licin. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas dia bantai, dia potong leher dari Goliat. Dia berkata, aku sudah biasa sendiri. Ketika Saul mau bunuh aku tidak cari pengikut untuk berontak melawan dia. Aku lari sendiri ke Gua Adulam. Aku tidak pernah mengajak siapapun. Aku lari sendiri ke Gua Adulam. Dan kemudian orang-orang ini, orang-orang troublemaker, para penjahat kumpul dengan aku. Tapi tidak pernah aku ajak mereka. Hari ini mereka mau rajam aku sendiri lagi. Dia berkata, aku terbiasa sendiri dengan Allah. Pemulihan dalam hidupmu tergantung apa yang engkau putuskan antara pribadimu dengan Tuhan pada masa engkau terjepit, saudara. Seringkali Allah mengizinkan kita untuk menghadapi dan mengalami kenyataan dijepit begitu rupa. Sesungguhnya karena Allah ingin melihat reaksi kita pada waktu kita sendiri dengan Dia. Banyak orang Kristen tidak mau sendiri dengan Tuhan. Dalam keadaan terjepit, mereka coba cari jalan. Dengarkan, pemulihan Allah bukan karena engkau cari jalan. Bukan karena ada orang lain yang dukung engkau. Bukan karena apa yang engkau punya. Pemulihan yang ilahi mutlak hanya karena Dia. Satu kali engkau akan bisa membaca Mazmur 121 dengan keras. Dan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku bertanya, dari mana datang pertolonganku? Dan dia berteriak, pertolonganku ya dari Allah, dari Tuhan sendiri. Semua akan terucap dengan keras dalam mulut kehidupan kita. Kalau engkau mengizinkan Allah membawa saudara mengalami akan pemulihan seperti itu. Saudara, tergantung ketika engkau dicepit sendiri, itu menentukan apakah Tuhan memulihkan kita atau tidak dengan caranya. Tadi pagi saya saksikan kepada teman-teman di sini. Saya berkata pada beberapa tahun lalu, waktu kita masih sewa gedung di Gajah Mada, saudara tahu kebaktian minggu pagi kita, hanya 25 orang yang datang. Kita buat kebaktian minggu pagi karena 2 teman yang usul. Pak Subianto satunya Pak Antono. Tadi pagi beliau datang. Pada waktu kami mulai, saya coba pakai kekuatan manusia dengan apa yang saya tahu. Saya undang seorang hamba Tuhan yang terkenal pada waktu itu dari luar kota. Dan beliau datang, sudah saya publikasi. Yang datang kebaktian pertama hanya 50 orang. Kebaktian kedua 40 orang. Kebaktian ketiga 30 orang. Kebaktian keempat setelah sebulan 25 orang. Itu bertahan setahun lebih, hampir 2 tahun. 25 orang. Hanya sederet ini. Ditambah yang lain. Itu termasuk pemain musiknya ada 5 atau 6. Termasuk pendetanya, istri pendeta. Termasuk ushersnya. Aktivisnya 15 orang. Jemaatnya 10 orang. Pak Yusak, Bu Yusak itu datang minggu pagi. Saya masih ingat betul. Siapa lagi, Pak Subianto terpaksa datang karena dia yang ngusulkan sendiri. Pak Antono harus datang karena dia yang ngusulkan sendiri. 25. Saya salami jemaat kalau pulang. Zing, zing, zing. Selesai, saudaraku. Enak sekali. Sampai nggak ada bekasnya habis nyalamin orang. Selesai. Loh, selesai habis. Saya mau begini lagi sudah nggak ada orang, saudara. 10 kira-kira. Saya bisa bayangkan. Beberapa tahun terjadi seperti itu. Sekuat-kuatnya orang, saudara. Anda akan mental breakdown, lihat begitu. Saya cerita lagi ya apa adanya, saudara. 2 tempat dari yang kami sewa, itu GBI Betani. Oh, berkati mereka Tuhan, karena itu memberkati saya. Nah, Jalan Gajah Mada, satu arah, Anda harus tahu. Sebelum saya sampai di Wisma Gajah Mada, saya harus lewat GBI Betani. Dan ketika saya lewat jalan yang sama, mobil begitu panjang berderet-deret. Saya lihat itu. Dan orang-orang ratusan mungkin waktu itu keluar dari mobil mereka masuk ke gereja itu. Saya lihat ratusan orang masuk mobil begitu panjang berderet-deret. Saya lewat dengan mobil saya, 2 rumah dari GBI Betani. Saya masuk ke gedung yang kami sewa.
Sering kali kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang sudah penuh mobil. Itu mobil siapa? Mobil jemaat GBI Betani yang nunut parkir di depan gedung yang kami sewa. Nah, parkirnya masuk di gedung kami, terus keluar, jemaatnya keluar ke gereja sebelah. Saya masuk gedung itu kosong, sunyi senyap, malam kudus terus setiap hari. Tong, nggak ada apa-apa. Selawi, 25 orang. Saya berkata pada saudara, sekuat-kuatnya orang, mental breakdown. Anda kalau lihat semua yang terjadi. 2 tahun kira-kira. Saya berterima kasih untuk 25 orang yang setia menyertai pada waktu itu. Saya tidak tahu apa, Vektor saya rasa masih ingat ya peristiwa itu. Semua cara dicoba, tidak ada hasilnya. Saya belajar pemulihan itu faktornya Allah. Kalau Anda lihat kebaktian minggu pagi, hampir sama dengan yang datang hari ini. Saya bilang, Tuhan ini ajaib, saya berkata. Setiap minggu pagi kalau saya nyembah Tuhan, saya bilang, ini ajaib. Saya ingat peristiwa dulu, saya bilang, ini fantastis. Dari sore saya berkata pada istri saya, kalau Allah bisa lipat gandakan duit di tengah-tengah kita, sekarang saya mau percaya dia lipat gandakan jiwa-jiwa di tengah-tengah kita. Lebih lagi. Amen, saudara. Mana Allah lebih suka? Jiwa-jiwa atau duit? Jiwa-jiwa. Kalau duit dia mau, jiwa-jiwa apalagi. Saya bilang, Tuhan, beri. Akan dia beri, saudara. Kalau kesanggupan kita, nggak bisa. Makin merasa nggak bisa, makin bagus, saudara. Supaya Allah lebih bebas bergerak di tengah-tengah kita. Makin kita merasa sanggup, makin tidak ada apa-apanya. Dan saya bersyukur kalau Allah tidak memberi kita kesanggupan. Biar semua kesanggupan karena kesanggupan ilahi yang dia alirkan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Senang juga kadang-kadang membuka lembaran lama. Seperti kita melihat foto-foto kita waktu masih muda. Anda belum pernah lihat foto saya waktu masih kurus seperti Vektor, saudara. Tidak ada pengurapan, kurus sekali. Nah, kalau Vektor pengurapan kuat, walaupun kurus, saudara. Saya bilang kadang-kadang lucu. Ingin saya tutup rasanya itu lembaran lama. Tapi setiap kali saya lihat kembali, saya bilang, Tuhan ini amazing grace betul ini, saudara. Saudara bisa melihat anugerah Tuhan ini. Sama sekali bukan karena kita, tapi oleh karena Dia. Dan kita dicepit oleh keadaan, waktu sendiri dicepit. Apa yang engkau mau putuskan pada waktu itu? Keputusan untuk mengikuti Dia dengan setia, keputusan terus cari Tuhan sampai kau ketemu dengan Dia. Atau engkau akan frustrasi dan engkau nangis dan engkau nyalahkan yang lain. Atau engkau kepahitan dengan gereja lain. Luar biasa. Saya melihat pengalaman ajaib sekali. Kalau saya ingat apa yang Allah berkati dalam keuangan kita, saya ingat Pak Marso terus, saudara. Nanti dalam buku itu Anda akan temui ceritanya. Pak Marso itu pernah digaji sebulan diangsur 3 kali. Sampai sekarang setia. Saya mau berani berkata, kita punya jemaat lebih baik dari orangnya Daud. Dan tidak pernah bawa batu ke rumah saya, saudara. Setia sampai sekarang. Tidak pernah diangsur lagi tentu, saudara. Yakinlah itu. Dan Allah memberkati kita luar biasa. Tapi saya mau katakan bahwa kita pernah melewati masa-masa semacam itu. Saya hari ini pun saya bilang saya tidak puas Tuhan dengan apa yang ada. Saya masih ingin Engkau lebih lagi. Kerja dengan lebih hebat. Dan sangkutkan saya sebagai pantas-pantas Tuhan. Nah apa-apa. Karena semua toh berasal dari Dia. Anda bisa melihat anugerahnya, saudara. Saya ajak Anda lihat. Semua ini ada tujuannya. Semua ada maksudnya. Dan lihat ke depan. Masih banyak hal besar yang Tuhan sediakan buat kita. Bukankah jadi orang Kristen itu menggairahkan? Ya enak Pak sekarang. Kalau dulu Anda ngerti apa yang kami lewati. Setiap minggu pagi saya bangun pagi stres. Karena saya sudah bisa bayangkan saya akan lihat apa hari ini. Di depan 25 orang dengan kursi yang kosong di belakang. Anda mau khotbah seurapan kayak apa, saudara? Lebih baik kumpul duduk buat lingkaran. Tapi gak pantas juga gereja kok pakai tikar di belakang, di depan. Bandnya komplit. Mau ngomong apa dengan itu? Ini belum apa-apa, saudara. Just a little beginning. Baru awal yang kecil sekali. Lihat nanti. Apa yang Dia mau kerjakan. Saya bergantung bukan karena kesetiaan saya.
Saya bergantung oleh karena kesetiaan dia. Amen, saudaraku. Kalau Anda ingin dipulihkan, seringkali Allah akan mengizinkan kita mengalami sendiri dengan dia. Tapi orang Kristen senangnya rombongan. Tadi pagi saya berkata, beberapa tahun lalu teman-teman dari Pesat buat seminar, diberi judul Eagle Flies Alone. Raja Wali terbang sendiri. Saya tambahi, but emprit fly rombongan, saudaraku. Burung emprit terbangnya rombongan. Kalau Anda masih mau rombongan, emprit, saudaraku. Saya rasa emprit juga Yan O-nya nggak laku, saudara ya. Tapi eagle flies alone. Raja Wali terbang sendiri. Kalau kita dicepit sepertinya sendiri, belajar seperti Daud. Dia teguhkan hatinya sendiri. Dia teguhkan kepercayaannya sendiri kepada Tuhan Allahnya. Dan saya berdoa iman seperti ini dimiliki setiap kita. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Saya perlu waktu menjelaskan ini, tapi saya harus jelaskan buat saudara. Masa yang dialami Daud pada pasal 30 sebetulnya merupakan masa pengujian total dari semua pengurapan yang ada padanya. Kalau Anda belajar, dan sebelum ketiga-tiganya difungsikan total, Allah harus menguji. Sama dengan kita, kalau Anda masukkan mobil Anda ke dalam bengkel, karena beberapa kerusakan, montir di bengkel itu tidak akan menyerahkan mobil Anda kepadamu langsung. Enggak. Yang dia buat apa? Dia akan uji dulu. Semua yang dia perbaiki, yang dia siapkan, dia uji coba dulu. Setelah semuanya baik, dia serahkan kepada pemiliknya. Pengusaha obat misalnya, sebelum diedarkan kepada masyarakat, diuji dulu. Apakah punya kesanggupan seperti yang diharapkan. Dan kalau sudah beres semua, baru kemudian dilempar ke masyarakat. Daud punya 3 pengurapan, saya katakan imam, nabi, dan raja. Dan ketiganya ini harus teruji dengan baik. Dan pada pasal 30, dia mengalami pengujian ini. Total diuji semua oleh Tuhan. Dan didapati ternyata dia begitu baik. Sehingga pasal 31, Saul mati. Dan 2 Samuel, dia diangkat sebagai Raja Yehuda. Karena semua pengurapannya berfungsi dengan baik. Sebagai imam, apa yang terjadi? Pada waktu keluarganya, hartanya semua habis. Pertama yang dia minta apa? Setelah dia bangkit imannya, dia minta baju efod, itu bajunya imam. Dia menaikkan doa kepada Allah sebagai imam. Mewakili rakyat yang begitu menderita, mewakili rakyat yang begitu sengsara, dia menaikkan doa sebagai imam, dia pakai baju efod. Sebagai nabi, Alkitab berkata, dia mendengar Allah berfirman, engkau kejar mereka, aku serahkan mereka dalam tanganmu. Itu sebagai nabi, dia menyampaikan pesan Tuhan. Sebagai raja, dia mengatur pasukannya, dia punya keadilan. Yang lelah tidak dia paksa, dia biarkan beristirahat. Yang 400 dia pimpin untuk melawan akan orang-orang Amalek. Melihat ada budak Mesir yang sakit, dia beri makan, dia beri minum, tidak dibunuh. Ketika dia pulang, dia bagi rata semua jarahannya. Dan dia bagi-bagikan kepada para teman-temannya dan tua-tua yang lain. Dia bagikan jarahannya, dia berkata, ini jarahan dari Allah, kamu terima semuanya. Lihat semua berfungsi dengan baik. Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Dengarkan baik-baik saudara. Saya mau bicara khususnya kepada kepala keluarga, kepala rumah tangga. Dengarkan baik-baik. Kita sebagai kepala keluarga, kita juga berfungsi dengan 3 pengurapan ini. Imam, nabi, dan raja. Kalau saudara ingin melihat keluargamu mengalami pemulihan total, saudara harus mengizinkan Allah memulihkan fungsimu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Hanya kalau ketiga pengurapan ini bekerja dalam hidup saudara, sebagai imam, nabi, dan raja, keluargamu akan segera mengalami pemulihan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Daud. Dan saya lakukan ini pada keluarga saya sejak kemarin sore, saudara. Tuhan dorong saya.
Dan saya percaya ini merupakan berita pewahyuan yang harus didengar setiap pria, setiap kepala keluarga. Apa yang kami buat? Kami lakukan perjamuan kudus bersama dengan keluarga. Dan ternyata ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, dengarkan saudara, pada waktu perjamuan kudus, apa yang saya buat? Saya kumpulkan anak-anak saya, istri dan ketiga anak kami dalam kamar. Dan saya berkata, Tuhan suruh saya untuk melayani keluarga ini dengan tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa bersama-sama. Saya berkata pada anak-anak saya, jangan dibuat mainan. Kesia langsung ngerti, Samuel perlu waktu beberapa detik lagi untuk mengerti. Hadasah belum ngerti apa-apa, masih ketawa-ketawa sama ngiler saudara. Masih 4 bulan. Tapi dia tergantung iman daripada orang tuanya, tentu dia belum bisa makan roti yang ada. Karena dia baru minum susu dan bubur. Nah, apa yang kami buat? Kami kumpul sama-sama, kami berdoa. Ketika saya berdoa, saya berfungsi sebagai imam, mewakili keluarga. Saya berdoa kepada Tuhan, minta Allah menguduskan keluarga ini. Lalu saya bacakan Alkitab, saya enggak khotbah, saya bacakan Alkitab. Dari 1 Korintus, apa yang Paulus katakan. Saya sampaikan firman kepada mereka. Saya berfungsi sebagai nabi, saya sampaikan pesan dari atas kepada anak-anak. Saya bagikan akan roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Sampai kami semua makan dan minum semua selesai. Saya mintakan berkat buat mereka, saya memberkati mereka. Saudara tahu di Timur Tengah ada kebiasaan yang bagus sekali. Setiap hari Sabat, anak-anak akan berkumpul dengan keluarganya. Dan anak-anak satu demi satu akan datang kepada orang tuanya, kepada papahnya terutama. Mereka akan berlutut di depan papahnya. Dan papahnya akan menumpangkan tangan, memberkati anak-anaknya. Ada 2 kata dalam bahasa Ibrani yang punya akar kata yang sama. Yang pertama kata barak adalah blessing atau berkat. Yang kedua kata berek yang adalah berlutut sebetulnya. 2 kata ini, berkat dan berlutut, itu punya akar kata yang sama. Dan itu semua merupakan simbol. Berkat hanya bisa diberi kepada orang yang merendahkan diri. Orang berlutut simbol dari humility, kerendahan hati. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berkat akan turun. Nah, orang Ibrani lakukan itu. Anak-anak mereka berlutut depan orang tuanya setiap hari Sabat menumpangkan tangan dan memberkati. Kalau lagi didoakan begini, oh kiranya engkau seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, seperti Yosua. Mereka mintakan apa yang bapaknya ingin mintakan, supaya engkau seperti para tokoh iman itu. Kalau wanita didoakan, kiranya engkau seperti Sarah, seperti Ribka, seperti Rachel, seperti Lea. Didoakan, ditumpangi tangan, mintakan berkat Tuhan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Mereka kerjakan itu setiap hari Sabat, mereka lakukan itu. Nah, dengarkan baik-baik. Allah bernubuat, menyampaikan nubuatannya. Pada Maleaki pasal terakhir dikatakan bahwa akhir zaman Allah akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak kepada siapa? Bapak-bapak. Maka figur bapak akan dipulihkan. Nah, bayangkan kalau Anda mulai memberkati akan keluargamu. Orang yang pertama akan terima saluran, aliran berkat adalah bapaknya dulu. Pendeta Samuel Doktorian berkhotbah begini. Saya sehat sampai sekarang. Tidak pernah sakit. Kenapa? Karena saya sering mendoakan orang sakit. Kalau saya mendoakan orang sakit, kalau pengurapan kesembuhan Tuhan turun, dia berkata, pertama-tama akan mengalir kepada saya. Lalu kalau ada sakit, saya disembuhkan dulu. Karena ini pengurapan kesembuhan katanya. Lalu disalurkan kepada orang lain yang mengalami sakit penyakit. Dan dia juga disembuhkan. Tapi sebelum yang saya doakan sembuh, maka pengurapan Tuhan turun menyembuhkan saya duluan. Nah, kalau setiap kepala keluarga mendoakan, menumpangkan tangan kepada keluarganya. Istrimu engkau doakan, Tuhan beri dia kesabaran. Maka anugerah kesabaran turun, dialirkan lewat hidupmu, maka engkau akan jadi sabar terlebih dahulu, saudara. Lalu kemudian aliran itu akan terus sampai pada istrimu, dan istrimu juga akan sabar. Engkau berdoa untuk anak-anakmu, Tuhan biar engkau tidak nakal, anak-anakku tidak nakal ya Tuhan, anak-anakku baik semua. Maka yang mendoakan, bapak-bapaknya akan jadi anak yang baik dulu, dan tidak akan nakal. Karena banyak bapak nakal sekarang, saudara ya.
Mungkin nanti kalau ada penitipan bapak-bapak nakal, saudara. Banyak bapak nakal, keluyuran, tidak ngerti kemana. Bapak ini nakal, dapat uang bukan untuk keluarganya, dipakai yang tidak-tidak. Nakal, dengan istri kalau uang itu umpet-umpetan terus untuk hobinya sendiri. Ini bapak-bapak nakal. Nah kalau bapak yang nakal ini mendoakan anak-anaknya, Tuhan, anakku kok nakal kayak aku dalam hati ya. Tapi kita nggak pernah berkata begitu. Kita berdoa, Tuhan supaya anakku jangan nakal. Tuhan menjawab doamu, Dia alirkan pengurapan yang mengubah anak nakal jadi baik. Maka pengurapan turun dalam hidupmu. Para bapak tidak nakal, lalu anaknya juga tidak nakal. Seringkali kaum pria itu kalau lihat anaknya tidak berani negur keras. Kenapa? Sak benernya kaya aku, saudara. Ya saudara, bapaknya nakal, anaknya juga nakal. Tapi kalau berfungsi semua dengan baik sebagai imam, engkau mendoakan anak-anakmu, saya berkata itu akan terjadi. Kami mengalami dalam keluarga setelah Kesia itu mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Beberapa saat setelah itu diserang dalam pelajarannya. Kacau balau saudara. Saya berdoa, Tuhan beri hikmat 2 hal. Suruh dia les setiap hari. Saya bilang les setiap hari sekarang. Yang kedua dia berkata, kamu sebagai bapaknya doakan setiap hari. Jadi kalau dia berangkat sekolah, tanpa dia tahu saya mendoakan dari rumah. Tuhan berkati anakku yang belajar. Dan luar biasa Allah memberkati. Sekarang saya lihat, aduh indah sekali. Seringkali dia pulang, dia cerita, dia tunjukkan angka 9, angka 10 yang dia dapat di sekolah. Saya tahu itu berkat daripada Tuhan saudara. Sebagai imam saya mintakan berkat buat dia. Sebagai nabi kami sampaikan pesan Tuhan buat keluarga. Sebagai raja dengan 2 pengurapan ini, seluruh urusan rumah tangga akan diatur semua dengan baik. Engkau akan punya keadilan, engkau punya wawasan, engkau punya hikmat, engkau punya segala bahkan wibawa untuk mengatur keluargamu. Nah ada bapak-bapak yang merasa begini, Pak memang benar saya ini nakal. Jadi saya tidak berani lakukan itu. Dengerin saudaraku, engkau harus lakukan itu. Kenapa? Katakanlah begini, misalnya saya beri contoh, saudara punya RT di rumah. Ini RT-mu itu antik sekali, antik. Kalau ngadep dia mesti pakai kuning-kuning, karena antik. Kalau nggak kuning nggak diterima, misalnya begitu ya. Belum pernah dengar sih saya saudara, tapi ini misalnya begitu. Menjelang pemilu soalnya ini RT antik, kumisnya tebel, antik sekali. Pokoknya datang mesti tanda tangan, nggak minta duit ya. Kuning-kuning nggak pakai kuning, pulang ganti pakaian dulu. Jadi semua warganya seragamnya kuning-kuning, hanya untuk ngadep Pak RT. Saudara. Sekalipun dia antik seperti itu, Anda kan tetap butuh dia. Kalau dia tidak mau tanda tangan dan tak berikan stempel RT-nya, Anda tidak bisa ke Pak Lurah ngurusi suratmu macam-macam. Betul nggak saudara? Nah kalau saudara sebagai kepala keluarga masih merasa antik, kayak lurah model Jepang begini saudara, saya berkata tetap jalankan fungsimu. Makin tidak engkau jalankan, keluargamu tidak diberkati. Karena Allah pakai engkau sebagai saluran berkat Tuhan. Jadi saya mau minta nanti hari Kamis ini semua kepala keluarga datang ke kebaktian tengah minggu. Saya akan sampaikan detailnya apa yang Anda bisa lakukan dalam perjamuan kudus dalam keluarga. Kenapa penting? Dengerin saudara. Orang Protestan, Kristen seperti kita lebih percaya begini. Oh roti anggur ini simbol dari tubuh dan darahnya. Simbol aja. Tapi orang Katolik kalau percaya bukan simbol. Betul-betul ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dari TK sampai SMA saya sekolah Katolik. Saya sering ikut misa walaupun tidak ikut perjamuan suci mereka. Saya ikuti dan saya perhatikan mereka percaya. Saat yang paling penting dalam kebaktian orang Katolik adalah saat di mana terjadinya misteri Allah perubahan dari roti dan anggur jadi tubuh dan darah Kristus. Waktu imam angkat cawan dan angkat roti itu, mereka percaya saat itulah saat di mana terjadi perubahan roti anggur jadi tubuh dan darahnya Yesus. Lalu mereka memberikan itu hosti kepada umat. Mereka tidak boleh mengunyah karena mereka percaya ini tubuh Tuhan. Mereka taruh di langit-langit, mereka hisap sampai habis semuanya. Telan sampai habis. Nah, kalau sampai ada yang rontok rotinya itu, imam itu akan makan semua rontokannya. Dan dengan hormat sekali dia lakukan itu saudara. Kenapa? Karena percaya ini betul-betul tubuh dan darah Yesus. Nah sekarang lihat, dengerin baik-baik. Kalau betul hanya sekedar simbol, seperti yang banyak orang percaya. Kenapa Paulus berkata kalau kita tidak makan dan minum dengan hormat, menghormati tubuh Tuhan, Anda bisa sakit, Anda bisa mati.
Kalau cuman simbol, mengapa bisa membuat kita sakit bahkan mati? Tentu bukan sekedar simbol, saudara. Lebih daripada itu semua. Dan sebetulnya kalau kita jujur melihat, Yesus tidak pernah berkata, ini simbol dari tubuh dan ini simbol dari darahku. Tidak pernah dia berkata begitu. Nah sekarang bayangkan kita percaya ini tubuh dan darah Kristus. Setiap seminggu sekali kita terima dalam keluarga kita. Betapa kuatnya hidup kita. Paling tidak ketika Anda buat itu satu hari itu, para bapak tidak akan keluyuran. Kalau tidak, mati duluan bapaknya, saudara. Kenapa? Bapaknya nakal soalnya. Tidak dengan hormat lakukan itu. Dan kalau itu terjadi, dia mulai dibaharui oleh Tuhan. Ada pertobatan, ada pemulihan. Anda ribut sama istrimu, ayo. Bubar, gak perjamuan suci, atau baian. Milih yang pertama bodoh, milih kedua bijaksana. Anda akan bereskan dengan keluargamu. Pemberesan terus akan terjadi. Tidak ada kepahitan menaun dalam hati kita. Selalu dibereskan oleh Tuhan. Lihat ini akibatnya besar sekali. Tapi siapa yang berkata, oh harus pendeta yang melayani itu? Mana ayatnya? Saya mau tanya. Ketika 3.000 orang bertobat. Dalam Kisah Rasul. Mereka masuk ke rumah-rumah memecah roti, itu perjamuan kudus. Rasulnya cuma 12. Diakennya belum dilantik, saudara. Dilantik pun cuma 7. Siapa yang layani itu? Para murid. Siapa itu? Orang awam. Mereka bukan full time, tidak. Kerja seperti biasa. Tapi mereka murid Tuhan. Sama seperti saudara dan saya. Murid Tuhan. Anda berhak melakukan. Saya persilahkan setiap mesbah keluarga di gereja ini. Lakukan itu sebulan sekali kalau mau. Kerjakan dengan iman. Lihat hasilnya luar biasa. Saya dorong keluarga-keluarga. Lakukan itu. Saya yakin begini. Allah akan pulihkan kita. Lihat gereja kita mulai dibereskan Tuhan. Rohani akan dibereskan. Rohani yang sama dalam keluarga-keluarga. Para kepala keluarga akan mengalami pemberesan dari Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau keluarga demi keluarga mengalami pemberesan dari Allah. Seperti apa kelak yang terjadi? Ada satu gerakan keluarga Tuhan yang kuat di tengah-tengah kita. Dan kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dengarkan saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi saya mau, kalau Anda serius dengan keluargamu, datang Kamis jam 7. Nggak ada alasan nggak datang. Dan saya berkata ini penting sekali karena ini menyangkut akan keluarga. Dan kami sudah lakukan dalam keluarga kami. Dan saya berkata, aduh luar biasa ya. Dia berkata luar biasa. Perjamuan kudus ini luar biasa. Dan dia mengerti apa yang sebetulnya Tuhan lakukan. Pak Bernard cerita dengan saya. Dia sudah buat sejak awal tahun ini dengan keluarganya. Dia bersaksi, anak saya yang paling kecil Pak, dia berkata, saya lihat otaknya makin cemerlang. Dan anak-anak mereka makin rohani di hadapan Tuhan. Allah beri penglihatan, dia mimpin keluarganya bersorak-sorai menyembah Tuhan. Dan dia berkata akan terjadi keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Para kepala keluarga akan memimpin akan anggota keluarganya menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, apakah engkau siap dipulihkan? Yang pertama, bukan tergantung apa yang engkau bisa dan engkau punya. Tergantung dia sepenuhnya. Dan tergantung faktor yang kedua, waktu engkau dijepit sendiri, apa yang keputusan yang engkau ambil. Saya sudah saksikan banyak hal hari ini. Apa yang pernah kita semua lewati bersama-sama. Pada waktu dijepit sendiri, apa yang sesungguhnya akan kita putuskan di depan dia. Kalau engkau hatimu benar dan lurus di depan dia, Allah akan memulihkan bukan karena kesanggupan kita, tapi oleh karena kesanggupan dia. Dan yang ketiga, biarlah pengurapan imam, pengurapan nabi dan pengurapan raja dikembalikan di tengah-tengah kita. Saya ingin melihat kepala-kepala keluarga yang betul-betul punya wibawa rohani yang luar biasa akan turun memberkati akan keluarganya. Saya dengar cerita yang memberkati saya sekali dari mami saya. Satu kali mami saya ke dokter gigi, saudara, di dekat rumah. Dan pada waktu itu rupanya dokter giginya orang Kristen. Dan saya tidak tahu bagaimana pembicaraan itu, omong-omong sampai kemudian ditanya oleh dokternya, "Tante ke gereja mana?" "Oh, saya ke JKI." "Oh, tempatnya Pak Petrus Agung?" "Iya," katanya. Nggak tahu ini mami saya sendiri, saudara. Nah, adik saya nggak tahan. Terus dia berkata, "Saya adiknya, ini maminya." Dia kaget. "Loh, ke gereja anaknya sendiri?" "Iya, kenapa?" "Biasanya nggak mau ya tante,
Soalnya omongannya sama perbuatannya orang itu lain. Saudara. Ini capnya pendeta tuh katanya begitu. Omongan dengan perbuatannya lain. Mami saya bilang tidak. Saya ke gereja anak saya. Adik-adiknya juga ke gerejanya kakaknya. Mertua saya juga ke gereja ini, saudara. Adik-adik istri saya juga ke tempat ini. Semua yang dalam Tuhan ke gereja ke tempat ini. Saudara tahu, bukan karena apa-apa, saya yakin. Tapi karena itu seharusnya buat kita. Kalau ada kepemimpinan dalam hidupmu secara rohani, engkau bisa mengatur semua dengan baik. Bulan depan adik saya menikah. Dia minta saya sendiri yang memberkati. Minggu lalu saya dikonseling sama istri saya dan didoakan indah sekali. Dan dia minta saya sendiri yang memberkati. Saudara bayangkan, seringkali susah buat orang untuk meminta kakaknya memberkati. Tapi dengarkan baik-baik, anugerah Tuhan turun. Kalau orang melihat ada pengurapan Tuhan, ada wibawa Tuhan, tidak akan melihat, itu engkau saya. Dia tahu semua kelemahan saya, dia tahu semua tentang saya. Dan saya percaya dia melihat akan sesuatu yang ilahi. Saudara bisa melihat itu, saya rindu sekali. Keluarga-keluarga di tempat ini mengalami hal yang sama. Istrimu, anak-anakmu tidak berkata, bojo kayak ngono, perjamuan suci. Satu kali tidak lagi, saudara. Kau melihat ini sebagai raja, sebagai imam dan nabi dalam keluarga. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya keluarga yang seperti itu. Anda bisa bayangkan betapa indahnya masing-masing kepala keluarga menggembalakan, membawa akan keluarganya menyembah Tuhan. Amen, saudara. Anda bisa lihat betapa indahnya Allah bisa kerja lewat hidupmu. Saya mau katakan, saudara yang belum nikah, jangan cari orang tidak benar dan di luar Tuhan. Anda harus cari orang yang rohani. Anda akan menikmati benefitnya sebagai keluarga di dalam Kristus yang dicintai oleh Tuhan. Amen, saudaraku. Berbahagialah kaum pria di tempat ini dan anak-anak muda, pemuda-pemuda di sini. Jangan besar kepala, saudara. Engkau harus tetap setia dulu, membuktikan bahwa engkau setia dengan Tuhan. Baru satu kali engkau layak jadi kepala keluarga yang baik. Saya katakan ini tidak membuat Anda, kapan saya kawin, tunggu waktunya. Mungkin masih lama buat saudara, 5-6 tahun lagi. Tapi tunggu waktu Tuhan. Biar saatnya Tuhan tepat. Yang sudah berkeluarga, kita orang-orang berbahagia. Sudah berkeluarga itu bahagia sekali. Tahu Charlie? Bahagia sekali. Dan kalau ini terjadi oleh karena Yesus di tengah-tengah kita, saya berkata akan keindahan Tuhan muncul. Amen, saudaraku. Haleluya. Bukankah Tuhan itu baik? Hari ini hari yang melelahkan buat saya. Cukup banyak teman-teman yang dibaptis tadi yang mengalami pelepasan. Dan secara rohani itu menyita energi besar sekali. Saya baru sadar ketika saya pulang dari baptisan tadi. Padahal tidak sepanjang yang biasanya, saudara. Tapi karena banyak yang pelepasan, itu menyita energi rohani besar sekali. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, saya berkata, give me strength and make me grow. Beri aku kekuatan dan buat aku bertumbuh. Itu akan terjadi. Dan Allah memberikan kekuatan yang baru. Allah kerja indah sekali tadi siang dalam acara baptisan air. Saya melihat Tuhan indah sekali. Banyak orang dijamah Tuhan dalam air dan harus digotong. Terima kasih buat Bu Ima untuk tandunya, itu bermanfaat sekali. Bisa menolong teman-teman yang lainnya. Saya melihat ajaib sekali. Amen, saudaraku.